Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, menyimak persidangan kelima di dalam kasus Subang ini, banyak yang kecewa dan juga banyak yang tidak protes. Ada juga yang kecewa tidak bisa melihat live streaming para media dan juga YouTuber. Kemarin juga saya konfirmasi langsung ke teman-teman waktu masih di jalan. Waduh, ini tidak bisa live streaming katanya. Waduh, ngapain kalau tidak bisa ya? Kalau rekaman tersebut, ya memang sudah beredar juga rekaman ya waktu kemarin di teman-teman YouTuber. Akan tetapi tidak puas juga karena kita tidak bisa melihat sidang dan juga pertanyaan hakim dan juga jawaban dari para saksi. Namun ini positifnya banyak juga yang menanggapi tentang hal masalah tidak bisa live streaming. Karena ditakutkan ini bocor ke saksi-saksi yang belum diperiksa oleh hakim, dimintai keterangannya. Bisa saja kan, jika para YouTuber dan awak media ini live streaming, nanti saksi-saksi yang lain yang belum diperiksa bisa menonton dulu. Akan menyingkronisasi keterangannya. Paling juga itu-itu saja pertanyaan hakim atau menanyakan tentang hal itu. Nah, sekarang terbukti ketika saya melihat dan juga mendengar keterangan Pak Rohman Hidayat, antara Kanit Karsa dan juga anak buahnya tidak sinkron. Iya kan, benar juga. Ini kan bisa jadi kalau misalkan mendengar nanti akan disinkronisasi. Wah, udah sinkronkan saja seperti ini dan itu. Disinilah ramainya persidangan itu akan terbuka. Kasus ini insya Allah akan terbuka. Masalah-masalah sekecil apapun, di situ akan ada pembuktiannya. Tidak main-main pertanyaan hakim itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kemarin di dalam kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini, yaitu dihadirkan 6 saksi, yaitu ke-6 saksi tersebut, Aibtu Karsa, Bribka Aceh Solihin, Bribtu Dede Hidayat, Aibda Irlansyah, Aibda Taryono, dan Aibda Roni Rahman. Namun memang kemarin janggal juga ketika dalam persidangan pemeriksaan para saksi, media, dan juga YouTuber intinya dilarang untuk meliput, menyiarkan langsung jalannya persidangan. Hal ini disampaikan langsung oleh Majelis Hakim Ardi Wijayanto yang menyampaikan pelarangan peliputan tersebut berdasarkan permintaan kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayat. Siapa lagi kalau bukan Pak Rohman Hidayat dan kawan-kawan. Tapi setelah dikonfirmasi ke Pak Rohman Hidayat, Pak Rohman tidak sama sekali melarang teman-teman media massa untuk meliput dan live streaming. Nah, teman-teman, itu sesudah dikonfirmasi. Pak Rohman tidak pernah mengajukan permintaan larangan peliputan. Nah, kalau misalkan seperti itu, ya ini benar berarti kebijakan dari pengadilan. Ya kan, jadi tidak mau bocor, intinya persidangan lancar, terkendali, tidak ada keributan, dan kita sudah memahami, ambil positifnya saja. Jika memang kalau sidang ini live streaming, meskipun kita pengen tahu sekali kan pertanyaan hakim dan juga jawaban dari para saksi, tapi ini bisa saja kita ambil positif, pertanyaan hakim akan bocor ke saksi yang lain yang belum dimintai keterangannya. Itulah kita ambil positifnya, teman-teman. Pak Rohman juga sama sekali tidak mengetahui apa maksud dari Ketua Majelis Hakim yang tiba-tiba menyampaikan larangan peliputan pada jalannya persidangan. Kita kan masyarakat yang mengikuti dari tahun 2021 sampai 2024 adanya prarekonstruksi dan juga rekonstruksi berdatangan baik dari seluruh kota Subang dan juga dari luar kota Subang. Begitu ramai sekali melihat adegan-adegan yang sudah diperagakan oleh tersangka Danu, Pak Yosef ya, di situ ada 97 adegan. Itu kan ramai. Sesudah persidangan, lah kok tidak bisa live streaming, jadi akhirnya ada yang kecewa, ingin melihat live persidangan tersebut, pertanyaan hakim dan jawaban saksi. Ada juga yang bilang tidak apa-apa, karena ini intinya demi kelancaran sidang. Semoga saja nanti sidang Danu dikabarkan kan besok, Kamis atau Jumat, tapi infonya nanti akan saya konfirmasi kembali. Apakah Kamis besok atau Kamis besoknya lagi minggu depan akan sidang Danu. Danu ini akan menjadi saksi dulu untuk Yosef dan juga nanti akan ada sidang perdana Danu. Nah, yang tentunya kan ini akan banyak lagi saksi-saksi.
ketika mendengar dari keterangan Pak Rohman dan juga keterangan dari kepolisian dulu, saksi-saksi ini ratusan di dalam kasus Subang ini kan yang sudah diperiksa. Nah, Pak Rohman mengatakan sudah melihat berkas ada kisaran 50 saksi. Ini akan lama teman-teman, saksi-saksi 50 orang. Tapi kan tidak sekaligus diperiksa di hari itu, akan bertahap. Mungkin 1 hari 6, 1 hari 6 kan seperti itu. Ini luar biasa sekali dalam kasus ini. Banyak juga di sini perdebatan yang sama sekali tidak percaya dengan Yosef. Banyak yang berbicara, sudahlah Pak Yosef jujur saja. Apa yang ditutupi oleh Pak Yosef ini? Apakah Pak Yosef benar-benar menutupi seseorang kalau memang benar-benar tidak bersalah dan bersih dari kasus ini? Ada juga yang mengatakan ini adalah sebuah gerombolan pelaku yang sudah men-setting yang luar biasa oleh Sang Dalang dan juga membagi-bagi tugas agar kasus ini benar-benar blur dan sama sekali jangan sampai terungkap. Nah, ketika mendengar dari pertanyaan hakim dan juga kemarin persidangan yang paling lama diperiksa itu adalah Aibda Irlansyah ya, tentang masalah tas dan juga terdengarnya adalah uang Rp30.400.000. Itu siapa yang menyerahkan, disuruh siapa, kapan mengetahui, bagaimana uang itu dari siapa, kapan diambil. Intinya masalah uang itu sudah begitu banyak sekali dipertanyakan. Namun kemarin terdengar dari keterangan Pak Rohman Hidayat juga, seorang saksi ini terlihat, jadi kesannya itu menutupi seseorang seperti itu. Ya, Pak Rohman langsung mengatakan seperti itu. Nah, ada apa di balik semua ini? Apakah mereka benar-benar ada semua keterlibatannya dalam kasus ini? Kan kita tidak tahu ya, hanya sebuah opini dan juga analisa. Tapi kan sekarang persidangan yang tentunya orang yang sudah memberikan pernyataan di persidangan itu kan disumpah dulu, tidak boleh untuk berbohong dan berkata yang sejujurnya, lalu dibuktikan dengan data dan fakta. Nah, kalau berbohong bagaimana? Nah, seperti itu. Tapi intinya sidang ini akan ketahuan ya. Di persidangan ini akan ketahuan semuanya. Akan dibuka oleh hakim, teman-teman. Teman-teman, coba kita dengarkan dulu. Ini pernyataan dari Rohman Hidayat. Belum tahu saya. Ya, siapapun mau dihadirkan ya kami siap. Nah, teman-teman, ketika Pak Rohman ditanya siapa saja atau infonya dan isu-isunya adalah Yoris Yanti nanti akan dihadirkan dan juga yang lain, Pak Rohman Hidayat, siapapun yang dihadirkan kami siap. Ini kan akan perang ya antara kuasa hukum Pak Rohman Hidayat dan juga kuasa hukum Danu nanti adu argumen di dalam kasus Subang ini. Itu sudah jelas, teman-teman. Bang, ini izin Bang, saya tadi kurang begitu menyimak. Setelah sekarang dihadirkan ada 6 saksi mungkin yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana nih tanggapan Abang nih terhadap saksi-saksi yang sudah hadir dari ke-6 saksi ini? Apakah memang ada yang memberatkan atau meringankan begitu, Bang? Jadi saya tidak bicara memberatkan dan meringankan dulu hari ini. Yang ingin saya perlihatkan ini fakta di penyidik saja seperti apa. Hari ini keterangan Pak Karsa sebagai kanit dengan anak buahnya berbeda. Nah, teman-teman, keterangan dari Pak Karsa sebagai kanit dan juga anak buahnya pun berbeda. Ini kan mantep ya. Jadi tidak bisa untuk mensinkronisasi keterangan dari saksi yang sudah awal diperiksa misalkan. Coba kalau live streaming, kita kan ambil positif teman-teman ya. Intinya kita bersabar dalam menyikapi memang kasus Subang ini mungkin seperti ini. Nah, ini kan ketahuan tidak sinkron menurut Pak Rohman Hidayat. 6 saksi ini, oke. Dan bertolak belakang. Dengan Irlan itu bertolak belakang. Pak Kanit Karsa dan Irlan sudah bertolak belakang. Kedua, Nah, teman-teman, Pak Kanit Karsa dan Pak Irlan ini juga bertolak belakang. Ini kan mungkin sama-sama satu kantor ya di Polsek Jalan Cagak, tapi kenapa bertolak belakang keterangannya? Oke. Bertolak belakang. Kedua, ada penyidik Polsek Subang yang diam-diam mendokumentasikan tapi tidak direspon oleh pihak Polres Subang. Padahal ternyata ketika teman-teman melihat. Nah, teman-teman,
Polsek Jalan Cagak sudah mendokumentasikan tentang masalah kejadian tersebut, ya mungkin video-video dari awal ketika video itu melihat mayat yang sudah ada di bagasi mobil Alphard atau juga ceceran darah dan lain sebagainya sudah dilaporkan ke Polres Subang namun tidak ditanggapi, katanya seperti itu. Padahal sudah dilihat tadi di persidangan, kan kita tidak menyimak ya di persidangannya karena tidak bisa live streaming. Video itu ditayangkan di ruang sidang kan jelas krusial sekali. Itu membantah keterangan Danu yang menyatakan jenazah digendong dari pintu depan. Sementara di depan tidak ada tetesan darah sama sekali. Oke, waktu rekonstruksi itu Danu kan menyebutkan Yosep ini menggendong Amel dari depan, ya kan? Di depan itu ada tuh foto-fotonya, tapi tidak ada ceceran darah. Dan darah itu terlihatnya dari belakang. Jadi di belakang mobil itu banyak sekali darah, dari dapur juga. Nah ini kan ya kita perlu analisa kembali, kan bisa saja kalau lewat depan juga itu berlari atau bagaimana, cepat dimasukkan ke dalam bagasi. Dan bisa saja mungkin juga keterangan Danu ini tidak seperti itu. Ini kan hanya sebuah analisa, kita terus menganalisa ke sana kemari. Bisa saja itu benar yang dikatakan Rohman ini lewat belakang dan tidak lewat depan. Pak Rohman langsung mengatakan kalau lewat depan itu akan terlihat oleh orang yang lalu lalang di jalan raya tersebut. Ya memang iya sih, dari dulu sudah kita analisa ya. Waktu rekonstruksi juga banyak yang berbisik-bisik kalau kenapa kok dari depan seperti itu, membopong Amel kan, itu kan Amel pasti udah ada banyak darahnya teman-teman, atau memang sudah dibersihkan oleh di bak tersebut jadi darahnya sudah tidak ada seperti itu kan bisa saja terjadi. Intinya dalam kasus persidangan kasus Subang ini apapun bisa terjadi, baik yang bohong baik yang jujur. Ini berperang yang jujur dan juga yang berbohong. Ikuti saja kasus Subang ini meskipun tidak bisa live streaming. Kita doakan kasus Subang ini cepat tuntas dan selesai. Terima kasih, kita nanti lanjutkan kembali. Bye-bye.